Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas seputar tujuan dari tarbiyah, tujuan dari pendidikan bagi anak-anak kita. Sebagaimana pula kita membahas pada pertemuan yang lalu sumber rujukan di dalam menjalankan pendidikan terhadap anak-anak kita. Maka insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pada beberapa pembahasan yang insyaallah ta'ala sangat penting terkait dengan pendidikan anak-anak kita. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pendidikan terhadap anak-anak kita, baik anak kita secara pribadi ataupun anak-anak kaum muslimin, hakikatnya bisa dikatakan sebagai kewajiban bersama. Walaupun secara prioritas kewajiban tersebut ada pada punggung dan pundak orang tua masing-masing. Namun tidaklah mungkin pendidikan terhadap anak hanya dilakukan oleh orang tua semata. Karena anak tersebut akan bergaul dengan lingkungannya, akan hidup bersama teman-temannya, dan anak tersebut akan memasuki jenjang-jenjang pendidikan di luar rumahnya. Sehingga
pendidikan terhadap abnaul muslimin hakikatnya merupakan tanggung jawab kita bersama. Dalam artian kita mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak kita dan pendidikan anak-anak kaum muslimin semaksimal apa yang kita mampu. Karena dinul Islam, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang menekankan kepada at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian, saling bantu membantulah kalian, 'alal birri wat taqwa, di atas kebajikan dan di atas ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Sehingga ruh ta'awun, ruh kerjasama harus kita tumbuhkan. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa, kerjasama dalam kebajikan dan ketakwaan harus kita tumbuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pula dinul Islam sangat menekankan terhadap ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Layaknya saudara, Rasul menegaskan bahwa persaudaraan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya diumpamakan seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sisi dengan sisi yang lainnya. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan tentang ukhuwah Islamiyah, imaniyah dengan tubuh, dengan jasad. Apabila anggota tertentu dari tubuh ini merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lainnya turut merasakan sakit. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak ini, marilah kita tumbuhkan pada jiwa kita semangat at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling bantu-membantu dalam permasalahan tarbiyah ini. Karena tanpa kebersamaan kita, tanpa adanya saling bantu-membantu dalam menjalankan tarbiyah ini, maka sangat berat bagi kita untuk bisa melahirkan generasi-generasi yang terbaik, yang sesuai dengan tujuan tarbiyah itu sendiri. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bila kita perhatikan para pelaku pendidikan dan juga lingkungannya, setidaknya apa yang ada di sekitar kita ini, pendidikan dilakukan yang pertama kali di tengah keluarga.
Kemudian yang kedua, dalam skop yang lebih khusus dalam kehidupan bermasyarakat dilakukan di masjid. Yang ketiga, pendidikan untuk anak-anak dilakukan di ma'had atau di madrasah. Sedangkan yang keempat, dilakukan secara alami di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Masing-masing dari anak didik kita, anak didik yang muslim, pasti akan mengalami pendidikan atau kehidupan di 4 tempat ini. Di tengah keluarga, yang kedua di masjid, yang ketiga di ma'had atau di madrasah, dan yang keempat di tengah-tengah masyarakat. Adapun di tengah keluarga, maka sungguh keberadaan keluarga dalam hal ini adalah kedua orang tua sangat berperan ba'dallah subhanahu wa ta'ala di dalam pendidikan anak-anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang yang beriman, lebih khusus lagi orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, bentengilah diri-diri kalian, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari azab api neraka. Allah menyeru kaum mukminin, menyeru para suami dari hamba-hamba Allah yang beriman untuk benar-benar menjaga dirinya dan menjaga keluarganya dari azab api neraka. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini, sebagian mereka menitik beratkan pada permasalahan pendidikan anak-anak dan keluarga. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani di dalam tafsir beliau Fathul Qadir, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara, qala ay Ali bin Abi Thalib, allimu anfusakum wa ahlikum al-khaira wa addibuhum. Allimu anfusakum wa ahlikum al-khaira wa addibuhum. Ajarilah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, al-khaira, kebaikan, wa addibuhum, dan didiklah mereka. Demikian pula sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, ya hadza
ahsin adab ibnika fa innaka mas'ulun anhu wa huwa mas'ulun an birrika. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata kepada seseorang, ya hada, wahai ini, wahai orang ini, ahsin adaba ibnika, baguskanlah, perbaikilah adab putramu. Fa innaka mas'ulun anhu, karena sungguh kamu akan ditanya tentangnya. Akan ditanya tentang bagaimana kamu di dalam menanamkan adab, di dalam membina dan mendidik anakmu. Wa huwa mas'ulun an birrika, dan dia, si anak tersebut, nanti di hari kiamat juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sejauh mana di dalam berbakti kepadamu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata terkait dengan firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara, adibuhum wa 'allimuhum." Adibuhum wa 'allimuhum. Tanamkanlah adab kepada mereka, didiklah mereka, wa'allimuhum, dan ajarilah mereka, berilah mereka bimbingan-bimbingan ilmu. Dari sini kita mengetahui bahwa siapapun dari kita yang telah memasuki gerbang rumah tangga dan mempunyai anak, hendaknya benar-benar memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sudah sejauh manakah kita di dalam mendidik anak-anak kita? Sudah sejauh manakah perhatian kita terhadap akhlak anak-anak kita? Tentunya masing-masing di antara kita berbeda-beda. Ada di antara kita yang Masya Allah betul-betul memperhatikan pendidikan anaknya. Jazakallahu khairan. Ada pula yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memanggilnya, telah menyeru dia, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjaga diri-diri mereka dan keluarganya dari azab an-nar, memerintahkan mereka untuk mengajari keluarga, membimbing keluarga, menanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia, maka yang lebih penting dari itu terkait dengan para suami, para orang tua, untuk membekali dirinya dengan ilmu. Karena hafidus syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak mempunyai sesuatu, maka tidak mungkin dia bisa memberikan sesuatu itu. Seseorang yang tidak berilmu, tidak mengerti tentang adab-adab yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau peduli dengan Al-Quran,
dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan sulit kiranya untuk memberikan kebaikan-kebaikan tersebut kepada anaknya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau masih hidup telah menekankan kepada umatnya, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan hadis-hadis yang banyak yang diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan menuntut ilmu, tentang kemuliaan orang yang berilmu, tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan perlindungannya terhadap orang-orang yang berilmu, tentang kemudahan yang Allah berikan kepada orang yang berilmu untuk menuju al-jannah, dan yang lainnya terkait dengan ilmu. Maka masing-masing dari kita selaku orang tua, baik aba maupun ummahat, jangan sekali-kali meremehkan ilmu. Jadikanlah ilmu sebagai bagian dari hidup kita. Jadikanlah ilmu sebagai kebutuhan utama dalam hidup kita. Dengan itu, insyaallah ta'ala akan mendapatkan taufik dari Allah, akan mendapatkan kemudahan dari Allah untuk bisa memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Benar-benar melihat perjalanan pendidikan anak-anak bagian dari amalnya yang terbaik. Berupaya semaksimal mungkin dengan jerih payahnya membantu anak-anak untuk mendapatkan ilmu, untuk beramal dengan ilmu, untuk mengarahkan dan membimbing mereka ketika terjatuh dalam kemungkaran. Muncul kepedulian yang kuat. Jangan sampai anak saya ini mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berusaha menjalankan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nar. Tidak lupa pula untuk selalu berdoa kepada Allah agar anaknya dijadikan sebagai anak yang saleh dan salihah. Karena di antara teladan kita para anbiya, mereka memohon kepada Allah agar diberi keturunan-keturunan yang saleh dan salihah, agar anak-anaknya dijauhkan dari ibadatul asnam, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari peribadatan kepada berhala. Demikian pula doa Nabi Zakaria alaihissalam dan nabi-nabi yang lain yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Sungguh itu semua sebagai teladan bagi kita terkait dengan pendidikan anak-anak kita.
para nabi dan rasul yang mereka orang-orang terbaik di masanya, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ilmu, dalam hal akhlak, dalam hal adab, dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan orang-orang yang terbaik di masanya. Namun demikian selalu memohon kepada Allah agar anaknya menjadi anak-anak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang secara tingkat keilmuan jauh di bawah mereka, secara akhlak jauh dari mereka, secara adab jauh dari mereka, secara ibadah jauh dari mereka. Maka sudah seharusnya bagi kita untuk selalu memohon kepada Allah. Sudah seharusnya bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepadanya di waktu-waktu mustajab, memohon kepadanya dalam kesempatan-kesempatan yang mulia, agar anak kita dijadikan sebagai anak yang soleh dan soleh. Betapa banyak di antara kita yang lalai dari ini semua, lalai berdoa kepada Allah untuk kebaikan anak-anak kita. Betapa banyak di antara kita yang tidak terbayang untuk mendoakan anak-anaknya, memohon kepada Allah untuk diberikan kebaikan kepada anak-anaknya. Apabila seperti ini, maka berarti orang tua tersebut tidak mengerti bagaimana pendidikan yang harus diberikan kepada anaknya. Dan ini adalah kesalahan yang fatal di dalam pendidikan terhadap anak-anak. Sempat disinggung pada pertemuan yang lalu perhatian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in terhadap anak-anaknya, bahkan terhadap anak-anak budaknya atau terhadap budak-budaknya. Ini semua merupakan pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Marilah kita berupaya untuk memahami ayat ini dengan sebaik-baiknya. Apabila kita sebagai seorang ayah, marilah kita sadar bahwa ini adalah tanggung jawab amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Demikian pula seorang ibu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana perhatian dia terhadap pendidikan anaknya. Dan tanggung jawab ini adalah al-asl fit tarbiyah. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah pokok dan asal dari tarbiyah itu sendiri terhadap anaknya. Karena terkadang muncul gejala-gejala ketika sudah ada ma'had, sudah ada madrasah, orang tua tidak mau tahu tentang pendidikan anaknya, padahal sudah terbantu
untuk mendidik anaknya, itu pun tidak ada kepedulian terhadap anaknya. Ada orang tua yang lainnya perhatian terhadap anaknya, namun perhatiannya sebatas terkait dengan fisiknya. Ketika anaknya badannya kurus, kelihatan sedih, bingung, gelisah. Ada apa kamu nak? Kamu kok sekarang badannya kurus? Berbagai upaya dilakukan agar anaknya sehat dan tumbuh normal. Ketika anaknya dari sisi kebutuhan-kebutuhannya yang bersifat duniawi kurang, bingung, gelisah, kerja pontang-panting, mau membelikan baju anaknya, mau membelikan sepeda anaknya dan yang semisalnya. Tetapi ketika berkaitan dengan iman anaknya yang menurun, akhlaknya yang merosot, keberadaan ibadahnya yang asal-asalan tidak tersentuh, maka ini juga sebagai koreksi bagi kita selaku orang tua yang merupakan pendidik pertama, yang bisa dikatakan pendidik pertama untuk anak-anak kita itu sendiri. Bukan berarti kemudian orang tua tidak boleh memperhatikan kesehatan anaknya. Bukan berarti orang tua tidak boleh memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anaknya terkait dengan sandang dan pakannya. Tetapi semua itu penting, dan ada yang lebih penting lagi untuk diperhatikan, yaitu terkait dengan imannya, terkait dengan akhlaknya, terkait dengan ibadahnya, yang kadang-kadang orang tua lalai. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ada juga jenis orang tua yang apabila ranking anaknya merosot, yang tadinya ranking 1 ternyata ranking 5, yang tadinya ranking 3 ternyata merosot jadi ranking 6. Gelisah luar biasa. Anaknya berusaha untuk dibangkitkan semangatnya, dikasih motivasi sebanyak-banyaknya, diberikan hadiah ini dan itu untuk bisa kembali naik ke peringkat ranking yang semula atau yang di atasnya. Namun ketika predikat imannya menurun, akhlaknya menurun, adabnya menurun, tidak tersentuh sama sekali, maka ini pun merupakan kesalahan bagi orang tua di dalam menjalankan pendidikan anaknya. Tentunya orang tua hendaknya berusaha untuk memotivasi anaknya agar mempunyai prestasi yang bagus dalam belajarnya. Karena secara umum ketika prestasinya bagus, maka ilmu yang diserapnya pun lebih mapan, dan prestasi yang ada bisa dikatakan sebagai kesimpulan dari hasil belajarnya selama ini. Bagus sisi lain memperhatikan itu, tetapi jangan lupa memperhatikan sisi yang lainnya yang tidak kalah pentingnya, bahkan lebih penting, yaitu prestasinya dalam hal akhlak, prestasinya dalam hal akidah, prestasinya di dalam ibadah, dan lain sebagainya.
dari yang terkait dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Karena kita telah tahu dalam pertemuan yang lalu, tujuan pendidikan anak agar mereka menjadi anak-anak yang kokoh dalam akidahnya, anak-anak yang mengerti hak-hak Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjalankan ibadah kepadanya, menjalankan muraqabatullah dan yang lainnya. Maka sisi inilah di antara hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh orang tua selaku pendidik pertama bagi anak-anaknya. Dan ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu yuladu 'alal fitrah, dilahirkan di atas fitrah, masih bersih, masih kosong. Jiwanya masih bersih. Fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Maka kedua orang tualah yang mempunyai peran penting di dalam menjadikan dia sebagai seorang Yahudi atau seorang Majusi atau seorang Nasrani. Ini menunjukkan peran orang tua sangat besar terhadap anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan di tengah keluarga sangat berperan bagi anak-anak itu sendiri. Tentu ketika topik pembicaraannya adalah orang tua, maka peran penting orang tua di sini lebih khusus pendidikan yang ada di dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, di samping orang tua terus belajar dan belajar, maka tidak kalah pentingnya di dalam memberikan teladan terbaik bagi anak-anaknya ketika di rumah. Jangan sampai ketika anak-anak belajar di ma'had atau di madrasah, telah mendapatkan ilmu terkait dengan akidah, bahwa perbuatan yang demikian ini adalah perbuatan yang syirik. Ketika di rumah orang tua menyatakan enggak apa-apa, ini tidak syirik. Ketika di madrasah atau di ma'had mendapatkan ilmu bahwa makan dengan tangan kanan, ketika si anak melihat ayahnya makan pakai tangan kiri, kemudian si anak menyatakan bi atau pak atau yang semisalnya, hendaknya makan pakai tangan kanan. Saya belajar dan mendapatkan ilmu makan pakai tangan kanan. Orang tuanya mementahkan enggak apa-apa, pakai tangan kiri juga tidak apa-apa. Kedua-duanya sama-sama tangan. Buat apa kalau tidak dipakai? Kalau tidak dipakai cukup tangan satu saja, tangan kanan saja. Memberikan pendidikan yang jelek terhadap si anak. Jadi sekali lagi, keberadaan orang tua sangat penting dalam pendidikan anak, terkhusus di lingkungan keluarganya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala memberikan sebuah kesimpulan yang sangat berharga sekali. Beliau sebutkan di dalam kitab Tuhfatul Mawdud bi Ahkamil Maulud. Beliau berkata,
wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min qibalil aba'i wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim fara'id ad-din wa sunanahu fa adha'uhum sigharan falam yantafi'u bi anfusihim wa lam yanfa'u aba'ahum kibaran kama 'ataba ba'duhum waladahu 'ala al-uquq faqala ya abati innaka aqaqtani saghiran fa aqaqtuka kabiran wa adha'tani walidan fa adha'tuka shaykhan kabiran. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa aktsarul aulad, dan kebanyakan anak-anak itu innama jaa fasaduhum, sesungguhnya kerusakan mereka itu, kerusakan anak-anak itu terjadi min qibalil aba, terjadi dari sisi ayah-ayah mereka. Kebanyakan anak yang rusak itu peran andil orang tua, peran andil ayah sangat besar di dalam kerusakan anaknya tersebut. Wa ihmalihim lahum, dan disebabkan tidak pedulinya mereka terhadap anak-anak mereka. Wa tarki ta'limihim, dan meninggalkan untuk memberikan pengajaran tentang faraiduddin, kewajiban-kewajiban agama ini, dan juga hal-hal yang sunnah dalam agama ini tidak dibina di atas bimbingan yang benar. Fa'adha'uhum sigharan, maka para ayah tersebut menelantarkan mereka di waktu kecil, menelantarkan mereka ketika masih kecil, tidak memberikan bimbingan-bimbingan yang benar, tidak peduli terhadap pendidikan anak-anak. Falam yantafi'u bi anfusihim, sehingga anak-anak itu tidak bisa mengambil manfaat. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran, dan ketika anak-anak tersebut sudah tumbuh dewasa juga tidak bisa memberikan manfaat kepada ayah-ayahnya. Kama 'ataba ba'duhum waladahu 'ala al-uquq faqala ya abati innaka aqaqtani saghiran fa aqaqtuka kabiran. Sebagaimana sebagian mereka ada yang mencela anaknya karena anaknya durhaka. Orang tua mencela anaknya, kamu durhaka sama saya. Mengapa kamu berbuat demikian dan demikian? Apa kata si anak? Ya abati innaka aqaqtani saghiran. Wahai ayahku, dahulu engkau durhaka kepadaku ketika aku waktu kecil. Dalam artian tidak peduli kepadaku, tidak mau memperhatikan pendidikanku, tidak mau memberikan bimbingan dan membinaku di atas jalan yang benar. Fa'aqaqtuka kabiran, maka inilah aku ketika besar menjadi anak yang durhaka kepadamu. Wa adha'tani walidan fa'adha'tuka syaikhan kabira. Engkau menyia-nyiakan aku di waktu kecil, maka sekarang ini aku menyia-nyiakanmu di waktu besar. Ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ini benar-benar menyentuh kita sebagai aba, sebagai orang tua. Apabila kondisi yang seperti ini menimpa kita, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, jangan sampai hal-hal yang seperti ini terjadi dan menimpa kita. Bagaimanakah caranya? Berarti kita harus bangkit dan berupaya memperhatikan pendidikan anak-anak kita.
berusaha mendekatkan mereka dengan agama ini, berusaha mendekatkan mereka dengan lingkungan yang baik, memberikan yang terbaik untuk mereka. Semua kita tidak ingin anak-anak kita menjadi anak yang durhaka. Oleh karena itu, di antara sebab anak-anak yang durhaka adalah karena kurang perhatiannya orang tua terhadap anaknya. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan, wa kam mimman ashqa waladahu wa filzata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi ala shahawatihi wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu fafatahu intifa'uhu biwaladihi wa fawwata alayhi haddahu fid dunya wal akhirah wa idza i'tabarta al fasada fil awlad ra'aita 'ammatahu min qibal al aba. Kata beliau, berapa banyak orang tua yang menyia-nyiakan anaknya, menyia-nyiakan buah hatinya di dunia dan di akhirat, menjadikan anak tersebut sebagai anak yang sengsara. Dengan apa? Biihmalihi, dengan sebab kurangnya kepedulian dia terhadap si anak. Wa tarki ta'dibihi, dan meninggalkan pendidikan terhadap anaknya. Wa i'anatihi ala syahawatihi, dan terus mendorong si anak untuk memuaskan syahwatnya. Wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu. Dia menyangka ketika mendorong si anak untuk melakukan syahwat, memfasilitasi anak dengan hal-hal yang bersifat syahwat, anaknya minta HP yang bagus, dibelikan HP, sehingga dengan HP itu si anak bisa membuka internet, membuka hal-hal yang merusak akhlaknya. Anaknya minta HP walaupun bukan HP yang canggih, dibelikan, padahal tidak ada kepentingan bagi si anak tersebut. Akhirnya dia gunakan HP itu untuk berkenalan dengan anak wanita. Terus didukung. Anaknya minta pakaian model demikian dan demikian, dibelikan pakaian model demikian. Terus seperti itu. Wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu. Dia mengira bahwa dengan apa yang dia lakukan itu akan memuliakan si anak, akan menghormati si anak. Padahal hakikatnya ahanahu, menghinakan anak tersebut. Cepat atau lambat akan mengantarkan anak tersebut menjadi terhina dan binasa. Wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu. Dia mengira bahwa dia dengan berbuat seperti itu berarti telah mencurahkan kasih sayangnya kepada si anak. Padahal hakikatnya telah menzalimi dia. Ini yang kadang-kadang terjadi. Tidak hanya terjadi pada orang-orang awam istilahnya, bahkan terjadi di kalangan ikhwah salafiyin. Kalah dengan anaknya, luluh dengan anaknya. Anaknya minta segala sesuatu dituruti, padahal itu bisa membahayakan si anak itu sendiri. Dia mengira dengan itu berarti dia telah mencurahkan kasih sayang kepada si anak, padahal hakikatnya faqad zalamahu. Dia menzalimi anak tersebut. Dia menggiring dan mengantarkan anak tersebut kepada kebinasaan. Fafatahu intifa'uhu biwaladihi, maka hilang dari dia untuk bisa mengambil manfaat dari anaknya.
wa fawwata alaihi haddahu fid dunya wal akhirah, dan dia juga menyia-nyiakan bagiannya di dunia dan di akhirat terkait dengan anaknya. Anak yang terpola dengan model orang tua yang seperti ini, maka akan sulit untuk bisa mendapatkan kebenaran dan menerima al-haq, karena sudah terbiasa diasah syahwatnya. Maka ketika berhadapan dengan tuntunan syariat, karena dorongan syahwatnya yang tinggi, selalu terfitnah dengan syahwat, sulit untuk bisa istiqamah. Siapa penyebabnya? Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, wa idza i'tabarta al-fasada fil aulad ra'aita 'ammatahu min qibalil aba. Jika kamu meneliti kerusakan yang terjadi pada anak, ra'aita 'ammatahu, kebanyakannya, niscaya engkau melihat bahwa kebanyakannya terjadi min qibalil aba, kebanyakannya terjadi dari sisi ayahnya, karena sebab orang tuanya. Maka hati-hatilah ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita selaku aba, baik kita sebagai ayah ataupun istri kita sebagai ibu, sebagai ummi bagi anak-anak kita, marilah menyadari hal ini. Apa yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ini merupakan berdasarkan kajian-kajian yang beliau lakukan sebagai seorang alim. Mungkin di antara kita ada yang berdalih, anak saya itu sulit, karakternya beda dengan yang lainnya, sehingga saya harus turuti kemauannya. Walaupun dia meminta sesuatu yang dalam pandangan syariat berbahaya, ya apa-apalah, untuk saat pertama ini saya kasih. Nanti dia akan luluh ketika dikasih. Maka yang seperti ini adalah syubhat dan wasawis syaitan. Anak, sebagaimana dijelaskan oleh tidak sedikit dari para ulama, bahwa yang terjadi pada anak seringkali mengacu pada orang tuanya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Majusi, atau menjadikan dia Nasrani. Kadang-kadang orang tua tidak sadar membentuk karakter buruk pada anaknya, sementara si anak mendapatkan hal itu dari orang tuanya. Tidak sadar di rumah sering membicarakan orang lain bersama istrinya. Apa si fulan itu begini. Orangnya seperti ini. Membicarakan fulanah demikian dan demikian. Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia begini? Kadang berbicara tentang adiknya, orang tuanya, sementara si anak mendengar. Walaupun dia tidak mendengar secara duduk resmi di majelis, tetapi sambil bermain dia mendengar suara-suara itu. Tumbuh, tertanam pada jiwanya yang bersih kebencian-kebencian terhadap orang-orang tertentu. Tumbuh karakter-karakter yang keras, yang mudah mengkritisi orang lain, walaupun itu adalah pamannya sendiri, walaupun itu saudaranya sendiri, walaupun itu orang tuanya sendiri, karena orang tuanya seperti itu. Kemudian orang tua menyatakan karakter anak saya itu berbeda dengan yang lainnya. Sementara tidak sadar, bisa jadi anak tersebut mempunyai karakter seperti itu karena
benih-benih yang telah ditebar oleh orang tuanya tanpa terasa. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sekali lagi bahwa keberadaan orang tua dan pendidikannya di tengah keluarga sangat berarti bagi keberhasilan anak-anaknya. Dan ini merupakan amanah yang kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu marilah kita berupaya semaksimal mungkin dengan penuh tawadhu, dengan penuh perendahan diri kepada Allah, memohon kepada Allah agar dimudahkan di dalam membina anak-anak kita. Memohon kepada Allah agar anak-anak ini diberi kemudahan di dalam mendapatkan kebenaran dan kebaikan. Memohon kepada Allah agar anak-anak ini dijadikan sebagai anak-anak yang saleh dan salihah, yang berguna, bermanfaat bagi orang tuanya, bermanfaat bagi agamanya, bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakatnya. Terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang seperti ini. Berikutnya, bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang insyaallah nanti akan kita bahas dalam lanjutan pembahasan ini. Bekerjasama dengan pihak ma'had atau madrasah, bekerjasama dengan yang berkompeten di masjid, bekerjasama dengan yang berkompeten di tengah masyarakat di dalam mengawal perjalanan pendidikan anak-anak ini. Itulah mungkin apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.